محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara fadilah kalimah tauhid apabila diucapkan dan diyakini lalu diamalkan oleh seseorang, maka haramlah orang itu untuk dizalimi, haram orang tersebut dizalimi, baik tubuhnya, hartanya dan kehormatannya. Artinya semua mukmin kalau disakiti tanpa hak, maka orang yang menyakiti akan berhadapan dengan Allah SWT. Karena orang mukmin tadi telah mengikrarkan bahwa pelindungnya adalah Allah. Cuma maka Allah SWT ada satu hadis yang belum kita bahas, contoh di masa Nabi SAW, yaitu tentang seseorang tidak boleh disakiti ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Kisah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu tentang Usamah bin Zaid bin Harisah yang diutus di dalam satu perang, dan perang itu terjadi di Hurqah, satu daerah bernama Hurqah, dan Hurqah itu terletak di Juhainah, artinya seperti kita mungkin kabupaten gitu. Fasabbahna al-qawm fahazamnahum wa lahiqat ana wa rajulun minal ansar. Nah, kemudian pada pagi hari, jadi kata perawi hadis ini, yaitu Usamah langsung yang merawikannya, beliau mengatakan ketika sudah sampai di Juhainah, nah ketika pagi hari kami kembali menyerang orang-orang kafir, dan aku di saat itu warajulun minal ansar, bersama seorang laki-laki dari Ansar. Falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Lalu kami bertemu dengan seorang musuh, dalam riwayat disebutkan namanya Mirdas. Lalu ketika kami berpapasan dengannya karena dia merasa takut, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Begitu terdengar la ilaha illallah dari mulut Mirdas, fakaffa anhu al-ansari, temanku yang tadi orang Ansar itu langsung terhenti, tidak berani lagi membunuhnya. Begitu terdengar ucapan dari musuh la ilaha illallah, dia tidak berani lagi membunuhnya. Wa ta'antu, tapi aku langsung menusuknya birumhi, dengan busur panah, hatta qataltu, sampai aku membunuhnya.
artinya sampai dia mati. Jadi tadi yang orang Ansar tidak berani bunuh karena mendengar kalimat la ilaha illallah, sedangkan Usama langsung menusuknya sehingga orang ini terbunuh. Falamma qadimna balagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika kami sampai di Madinah, terdengar berita itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Rasulullah berkata kepadaku, ya Usama, wahai Usama, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, lalu aku menjawab, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidhan. Ya Rasulullah, dia itu mengucap la ilaha illallah hanya untuk menyelamatkan nyawanya saja. Usama mencoba membela dirinya, mengatakan itu dia ucapkan itu supaya tidak kami bunuh saja. Faqala, dan Rasulullah berkata lagi, faqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah fama zala yukarriruha alayya. Rasulullah bertanya lagi, jadi dia tidak menanggapi jawaban Usama. Beliau bertanya, apakah engkau telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Yukarriruha, terus-terusan Rasulullah bertanya itu kepada. Jadi didesak oleh Rasulullah, engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, terus-terusan diulang. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm. Saking merasa bersalahnya Usama, lalu beliau mengatakan dalam hadisnya sendiri, dalam hadis ini, di saat itu aku berharap aku baru masuk Islam. Artinya seakan-akan kalau aku baru masuk Islam, mungkin Rasulullah tidak semarah itu kepada aku. Mungkin Rasulullah akan memaafkan aku. Jadi Usama mengatakan, saking marahnya Rasulullah sampai diulang-ulang pertanyaan itu, kenapa engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Nah, kalau dalam riwayat Muslim yang khusus, Rasulullah bertanya, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Setelah dia ucapkan la ilaha illallah, lalu engkau membunuhnya. Qala, qultu ya Rasulullah, innama qalaha khawfan min as-salam. Ya Rasulullah, dia mengucapkan itu, dia takut dengan pedang yang kami bawa. Artinya Usama ingin bilang, dia tidak ikhlas mengucapkan itu hanya takut dengan pedang yang akan menebas kepalanya. Qala, dan Rasulullah menjawab, afala syaqaqta an qalbi hatta na'lama aqalaha am la. Kenapa engkau tidak membelah dadanya dulu untuk mengetahui apakah dia benar masuk Islam atau dia hanya takut dengan pedang? Jadi maksud Rasulullah, sudahkah engkau membelah dadanya untuk mengetahui apakah jawabanmu yang mengatakan dia hanya takut pada pedang, apakah itu benar atau tidak? Sudahkah engkau membelah dadanya? Jadi maksud Nabi, kenapa terlalu berani engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal engkau tidak tahu hatinya apakah itu benar atau hanya berdiri-diri. Usama menjawab, hatta tamannaitu an aslamtu yawma idzin. Aku berharap di saat itu aku baru masuk Islam. Jadi maksudnya sama, yaitu semoga seandainya dia baru masuk Islam, pasti Rasulullah tidak semarah itu kepada aku. Karena memaklumi kalau orang baru masuk Islam berarti tidak faham tentang larangan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kaya ma'amala Allah, mari mantap menyakiti sesama mukmin. Itu kan nasihat Nabi ketika Haji Wada, ketika khutbah di Padang Arafah. Di antara wasiat Nabi kepada umatnya yaitu jangan ganggu sesama mukmin. Haram hukumnya mengganggu darah mukmin, hartanya, kehormatannya, haram kata Rasulullah. Nah, makanya orang-orang yang
kalau ingin selamat di akhirat, maka harus memohon maaf dari orang yang pernah disakiti. Kalau tidak, amal haji kita, amal umrah kita, salat kita mungkin tidak mampu membayar darah mereka. Ada hadis yang saya tidak hafal lagi matanya, hadis sahih. Kata Rasulullah, di akhir zaman, daripada engkau menjadi orang zalim, lebih baik engkau mengalah menjadi yang dizalimi. Seperti itu katanya. Artinya jangan sampai berurusan dengan Allah di akhirat gara-gara menzalimi orang lain. Kecuali satu-satunya terpaksa kita membela diri. Ada perampok Muslim, dia tetap la ilaha illallah dalam dadanya, namun maksiat menutupi kalimat itu, tapi dia tetap mempercayai Allah. Dia merampok. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh ketika dirampok, bagaimana keadaanku? Engkau syahid, dia di dalam neraka. Lalu kemudian ditanya lagi oleh Abu Hurairah, bagaimana kalau aku yang membunuhnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia di dalam neraka, engkau tidak berdosa. Jadi kasus ini kasus apa? Kasus membela diri. Kalau dalam kasus kepolisian disebut overmark. Jadi kasus bela diri. Namun sayangnya hari ini kasus bela diri ini kadang-kadang hilang dalam undang-undang. Kalah dengan siapa yang membayar. Kita dibegal di tengah jalan, kita bunuh pembegal, kita yang masuk penjara. Maka semakin reman para pembegal gara-gara undang-undang seperti ini. Kita tangkap seseorang, lalu ujung-ujungnya kita yang dilapor. Inilah hukum dunia. Makanya Allah mengatakan wa huwa ahkamul hakim. Hanya Allah yang bisa menghukumi dengan sebijak-bijaksananya. Jangan terlalu harap di atas dunia. Bahkan mengucapkan kalimat munafik, menuduh orang munafik bagi yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika para sahabat sedang berkumpul, hadis ini diriwayatkan oleh Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah datang, lalu Rasulullah bertanya, aina Malik bin Luhaishi? Mana Malik bin Luhaishi? Ini salah satu sahabat. Faqala ba'dhum, bila disebutkan nama Malik bin Luhaishi, sahabat yang sedang berkumpul ada yang menjawab, zalika munafiq, la yuhibbullah wa rasuluhu ya Rasulullah. Itu munafik. Malik bin Luhaishi itu munafik dia. Dia sebenarnya tidak mencintai Allah dan Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la taqul zalik. Jangan pernah engkau katakan itu, kata Rasulullah. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bizalika wajh Allah. Kata Rasulullah, tidakkah pernah engkau melihat bahwa dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengharapkan wajah Allah, artinya dia mengharap ridha Allah. Qal, ada sahabat yang kemudian mencoba menguatkan lagi pendapat mereka bahwa Malik bin Luhaishi munafik. Apa katanya? Fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ila munafiqin. Ya Rasulullah, kami melihat dia sering sekali membela orang-orang munafik. Dia sering berteman dan membela orang-orang munafik. Dia kalau dengan orang munafik tulus hatinya. Kata sahabat ini ingin memperkuat keterangan pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajh Allah. Ketahuilah, kata Rasulullah, Allah haramkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari neraka selama dia mengucapkan itu benar-benar mengharapkan ridha Allah. Rasulullah
terus membantah ketika sahabat menuduh yang lain munafik. Hanya gara-gara orang itu pernah mengucapkan la ilaha